Salam situng darah adalah Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Dengan Maduresse, dan di sebelah kanan saya ini ada anak saya yaitu Selvario Maduresse. Puji Tuhan saudara, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang selalu membuat kita luar biasa, bersemangat dan semakin dikuatkan. Amin. Saudara Tuhan, ayo kita bersama-sama kita satukan hati, kita memuji muliakan Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahwa kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa yang baik selalu menyertai kita semua. Amin. Mari kita saudaraku, kita dengar sebuah pujian, manis ku dengar. Bermasmur bagimu selagi ku ada, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan Engkau, kemurahan Engkau ya Bapa, pemeliharaan Engkau yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Demikian juga nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh Allah Bapa kami yang baik, Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Setiap waktu kami, biarlah kami habiskan hanya untuk pujian dan mengagungkan semua kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah yang merenungkan.
dengan puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Terima kasih. Salam Tuhan. Shalom, selamat malam tretan, sekapina, S.Th lagi. Kenalkan, di sebelah saya ini adalah anak saya, anak pertama saya, anak sulung saya, ya, kacong saya. Ya, anak pertama, kacong saya, buah sulung saya, puji Tuhan, semuanya kebaikan untuk Tuhan, amin tretan. Dan saya yakin bersyukur kepada Tuhan selalu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pemeliharaan Tuhan Yesus kepada kita, semuanya sungguh sangat luar biasa, amin. Beri berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara Tuhan, tidak ada alasan lain kecuali kita hanya setiap hari untuk nyanyian dan pujian itu kepada Tuhan, amin. Amin. Saudara Tuhan, saya ingin mengajak Anda pada malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Saya, anak saya, dan Anda semua, tretan semuanya, kita sama-sama belajar bagaimana kita merenungkan akan kedahsyatan Tuhan, merenungkan keajaiban Tuhan, merenungkan pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita. Salam Tuhan. Nah, ini kacong saya pada malam hari ini akan berbagi berkat, yaitu berbagi bagaimana sih kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, saat ini malam hari saya ingin bersama-sama mengajak Anda semua merenungkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan bagaimana? Karena kenapa saudaraku? Karena hanya Tuhan Yesuslah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang kebenaran, bahkan Allah yang menyelamatkan kita. Amin tretan. Mari tretan, saya mempersilahkan anak tercinta untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, terima kasih. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh ada Tuhan pada hari ini sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Itu karena rencana Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan pada setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini tiba saatnya Tuhan kami akan membaca, merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada malam hari ini bukan hanya lewat begitu saja Tuhan, tapi jadikanlah firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kaki kami, dan biarlah firman-Mu bisa menjadi rema Tuhan, agar firman-Mu, benih-benih firman yang ditabur pada malam hari Tuhan bisa bertumbuh, berakar, bahkan berbuah Tuhan, hingga bisa kami aplikasikan. Dan jadikanlah kami bukan hanya pendengar saja Tuhan, tetapi jadikanlah kami sebagai pelaku firman Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat dan semakin nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati lidah hamba Tuhan, berkati pikiran hamba Tuhan, agar apa yang hamba perkatakan pada malam hari ini bisa menjadi berkat, dan juga bisa memberkati orang-orang yang mendengar Tuhan. Sejauh mana firman-Mu terdengar Tuhan, biarlah hanya semakin nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kuasa-Mu, hadirlah Tuhan, kami tidak mau mendengar suara dari dunia, kami hanya mau mendengar suara dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya, Selvario di sini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan. Kita pasti tahu di berbagai belahan dunia dimanapun saja di bumi ini banyak sekali yang terjadi krisis. Krisis di sini dalam arti yang pertama entah dari pangan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis iklim, dan lain sebagainya.
Dan parahnya lagi, krisis di sini itu terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan kita tidak tahu apakah negara kita sedang tertimpa dengan krisis tersebut atau tidak. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai 27. Saya ulangi. Kita buka Alkitab kita di Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai 27. Judul perikop di atas adalah angin ribut diredakan. Biar saya bacakan Bapak Ibu. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. 27. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Kita percaya bahwa murid-murid Yesus kebanyakan, hampir semua adalah seorang nelayan atau penjala ikan. Itu seperti yang tertera pada Matius pasal yang keempat, ayat ke-18 dan 19. Saya bacakan. Matius 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat ke-19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Dari firman ini bisa kita ambil garis tarik lurusnya bahwa kebanyakan murid-murid Yesus adalah seorang penjala ikan atau yang kita sebut adalah nelayan. Dan dalam hal konteks di sini kita percaya bahwa mereka sedang berada dalam posisi di tengah badai, di tengah-tengah danau Galilea. Dan pada saat itu kita percaya bahwa nelayan sudah terbiasa menghadapi yang namanya badai. Amin Bapak Ibu. Ketika nelayan berada di danau atau di tengah lautan, kita percaya mereka pasti mengalami yang namanya diterpa oleh badai. Entah badai dari tengah laut atau badai dari manapun, kita percaya bahwa mereka pasti pernah mengalami diterpa dengan badai. Akan tetapi pada situasi ini mereka berkata bahwa Tuhan, tolonglah kita binasa. Artinya mereka sedang dalam posisi yang panik. Nah, ketika kita sedang berada di posisi yang panik, para murid-murid Yesus, berarti badai yang mereka jalani ini, badai yang mereka hadapi ini bukanlah badai yang biasa. Berarti badai yang sangat luar biasa. Artinya ketika mereka sudah biasa melewati namanya badai, ketika mereka biasa diterpa dengan badai, dan ketika mereka sedang panik, artinya di situ bukanlah badai yang biasa. Artinya badai yang jauh luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di 1 Petrus ayat yang ke-5. Saya ulangi, maaf, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan Yosua 1 ayat 9. Saya bacakan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Dari dua ayat kunci ini mengajarkan kita bagaimana kita memiliki pemahaman kepada Yesus. Amin. Dan ketika kita memiliki pemahaman ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus, itu akan menghasilkan iman yang benar kepada Tuhan. Ketika saya masih kuliah, ketika saya masih di luar, di lapangan, di tempat pelayanan, di
ketika saya diutus kemanapun juga, saya pernah berdiskusi dengan anak-anak Tuhan. Saya pernah berdialog dengan mereka, bertukar pikiran, bahkan mengadakan yang namanya bedah Alkitab. Saya seringkali diskusi dengan mereka tentang kebaikan Tuhan, tentang perkabaran Injil. Akan tetapi suatu ketika saya pernah mengobrol dengan seorang yang katanya anak Tuhan, tetapi dari perkataannya saya boleh ambil kesimpulan bahwa dia adalah saksi Yehova. Mohon maaf. Nah, dari sini kita belajar bahwa banyak sekali penyesat atau pengajaran-pengajaran palsu yang mulai terang-terangan untuk mencari orang-orang yang bisa ditaklukkan oleh dia. Seperti di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis artinya orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Saya seringkali untuk berkata kepada jemaat saya, kepada anak-anak Tuhan yang lain, tak dari teman, pergaulan saya berkata bahwa hati-hati dalam mendapatkan pengajaran. Nah, saya ulangi, hati-hati ketika kita mendapatkan suatu pengajaran yang asing bagi kita. Karena pengajaran yang salah akan menyebabkan memiliki kita pemahaman yang salah. Saya ulangi, pengajaran yang salah akan menghasilkan pemahaman yang salah. Dan ketika kita memiliki pemahaman yang salah, kita pasti akan mempunyai yang namanya iman yang salah. Nah, ini sudah sangat salah Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita memiliki pemahaman yang salah kepada Tuhan. Jangan sampai kita memiliki pemahaman yang salah kepada Yesus. Oleh sebab itu, jaga hati kita. Sebab di dua ayat ini ada dua patah kata yang sama-sama saling terikat satu sama lain, yaitu kuatkanlah hatimu. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita memiliki pemahaman yang salah kepada Yesus dan jangan sampai keliru. Amin. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup dan menolong ketika kita sedang berada di posisi krisis. Saya percaya bahwa saya mempunyai masalah yang berbeda. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada live ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mempunyai masalah yang masing-masing, entah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun juga, kita pasti mempunyai masalah pribadi masing-masing. Akan tetapi begini Bapak Ibu ya, bukan tentang seberapa besar masalah kita, akan tetapi tentang dengan siapa kita menjalani masalah tersebut. Seringkali kita ketika menghadapi yang namanya masalah, kita pasti diperhadapkan dengan dua hal. Kita mau lari kemana? Lari ke Tuhan atau ke dunia? Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki masalah, ketika kita sedang menghadapi konflik dalam hidup, Tuhan mau kita, ayo kamu lari kemana nih? Ibaratnya seorang bapak kepada anak-anaknya, ketika kamu sedang berada dalam masalah, kamu lari kemana nak? Nah, oleh sebab itu, dari perikop tadi kita bisa tarik pada ayat yang ke-23. Boleh saya bacakan Bapak Ibu? Matius 8, ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Nah, mengikutinya itu merujuk kepada Yesus. Mereka tahu bahwa yang mereka ikuti adalah Yesus. Oleh sebab itu, pandanglah Tuhan dengan lurus, jangan sampai kita menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Karena sejatinya kebenaran dan keselamatan hanya ada pada Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan hadapilah krisis ini bersama Yesus. Sama seperti para murid-muridnya yang di pasal ini, perikop ini kita baca bahwa mereka menggantungkan harapan mereka kepada Yesus. Kalau tidak kepada Yesus, mereka akan mengharapkan itu kepada siapa lagi? Karena posisinya pada saat itu mereka sedang diterpa oleh krisis, diterpa oleh yang namanya badai yang sangat luar biasa. Nah, dan mereka sadar bahwa mereka sedang bersama Yesus dan mereka mengikuti Yesus. Nah, mereka sadar dan mereka, saya percaya, adalah orang-orang pilihan di mana mereka mempunyai iman yang besar terhadap Tuhan. Dan Tuhan mau kita memiliki iman yang besar sama seperti mereka. Sebesar apapun konflik yang kita hadapi, sebesar apapun permasalahan yang mungkin sangat pelik dan mungkin sangat, wah ini berat sekali, percayalah Bapak Ibu Saudara, di balik masalah yang besar, Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang besar. Saya ulangi, sebesar apapun konflik yang kau hadapi, sebesar apapun masalah yang boleh datang kepadamu,
maka semakin besar pula janji Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Sebesar apapun konflik kita, gantungkan semua harapan kita kepada Yesus. Sama seperti di perikop ini, bahwa mereka menggantungkan harapan mereka kepada Yesus. Padahal di posisi ini mereka tahu bahwa mereka sedang di posisi yang sangat sulit, berhubungan dengan nyawa loh ini. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa kita pasti punya masalah kita masing-masing. Dalam keluarga, ekonomi, pergumulan apapun, kita semua kita serahkan dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Oleh sebab itu, gantungkan semua harapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita malah dikuasai oleh dunia. Karena Tuhan ingin menguji kita. Tuhan ingin tahu bahwa sebesar apa sih imanmu. Ketika engkau kuberikan suatu masalah, kemana engkau lari nak? Nah, oleh sebab itu, kuatkan iman kita, kuatkan hati kita. Jangan sampai kita mempunyai iman yang tipis. Bagaimana Tuhan ingin mengajarkan kita untuk memiliki iman yang besar, sama seperti para murid-muridnya. Amin. Amin. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Nah, malam hari ini kita banyak buka-buka kitab Bapak Ibu ya. Kita buka di 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saya bacakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Dari 2 ayat yang sudah saya bacakan tadi, yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, bahwa ada satu hal yang unik dari dua kitab ini, bahwa dua di sini mengajarkan kita untuk menguatkan hati kita. Saya ulangi di 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang kuat, hati yang lapang. Bagaimana kita mempunyai hati yang kuat, iman yang besar kepada Tuhan, bahwa percayalah, sebesar apapun masalahmu, Tuhan menyiapkan rencana yang luar biasa. Seringkali kita tidak tahu rencana Tuhan itu apa kepada kita, karena kita tidak tahu isi hati Tuhan. Nah, seringkali kita maunya A, tetapi janji Tuhan itu B. Nah, kita ikuti aja jalurnya Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari tracknya Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang ketika dia keluar dari tracknya Tuhan, dari jalurnya Tuhan, mereka bahkan binasa. Berapa banyak orang Kristen yang bahkan bunuh diri ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah. Nah, sebab itu, melalui firman pada malam hari ini, saya harapkan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, bahwa kita mulai malam ini berkomitmen bahwa sebesar apapun masalah kita, percayakan semua kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang bukan karena izin Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, pasti ada jalan keluar. Sama seperti dokter. Sesakit apapun kita, pasti ada jalan keluarnya. Entah operasi, entah melalui obat. Obat itu juga banyak medianya. Bisa yang obat minum, pil, atau suntik, atau infus. Banyak sekali metodenya. Sebab itu, percayalah bahwa ketika kita memiliki iman yang besar, di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa kepada kita. Amin. Dan di sini kita belajar bahwa taruhlah harapan kita kepada Yesus, seberat apapun masalahmu. Nah, bukan berbicara tentang seberat apa masalah kita, akan tetapi dengan siapa kita menghadapi masalah itu. Nah, seringkali nih orang-orang Kristen tuh jatuh dalam hal ini. Nah, ketika dia diperhadapkan dengan suatu konflik, dengan suatu masalah, dia malah lari ke dunia. Bahkan paling fatal, sampai menjual Yesus demi dunia. Berapa banyak orang Kristen yang dulunya anak Tuhan, sekarang meninggalkan Tuhan. Hanya karena dunia, hanya karena uang, hanya karena harta, hanya karena tahta sekalipun. Berapa banyak orang Kristen yang jatuh dalam hal itu, karena mereka keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, setelah kita memasuki di 2 bulan pada tahun 2024 ini, kita telah diri kita koreksi diri kita masing-masing.
selama 2 bulan ini di tahun 2024 ini saya sudah melakukan apa? Kita koreksi lagi lebih dalam. Apakah aku keluar dari tracknya Tuhan ya? Apakah aku keluar dari jalurnya Tuhan ya? Percayalah Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, jangan pernah takut, jangan pernah gentar terhadap apapun konflik yang boleh datang kepadamu. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Gantungkan semua harapan kita, cita-cita kita, pergumulan kita kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Amin. Amin. Dan seperti yang di pasal yang ke-8, Matius 8 ayat yang ke-24, boleh saya bacakan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Amin. Dari ayat yang saya baca, saya percaya bahwa sebenarnya Yesus tidak tidur. Saya ulangi, di ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengabuklah angin ribut itu di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Amin. Menurut saya, Bapak Ibu, Yesus di sini itu sedang tidak tidur. Akan tetapi saya percaya bahwa Tuhan mau melihat seberapa para murid-murid siap menghadapi badai hidup. Nah, seringkali ketika kita berada dalam masalah, seringkali ketika kita berada dalam konflik, kita merasa bahwa kita sendiri. Nah, boleh Bapak Ibu yang merasa ya, puji Tuhan berarti pas firman-Nya. Seringkali orang Kristen ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah, dia merasa sendiri. Oh Tuhan, setiap malam aku berdoa, aku sering ke gereja, aku sering ikut persekutuan, tetapi ketika aku diperhadapkan dengan suatu masalah, kok berat sekali Tuhan. Seringkali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu merasa sendiri. Nah, akan tetapi percayalah bahwa sebenarnya Tuhan bukan meninggalkan kita, akan tetapi Tuhan memelatih iman kita agar kita mengalami yang namanya pendewasaan rohani. Nah, sama seperti saya, kalau saja dulu saya hanya diberikan makan bubur, pisang-pisang saja, saya tidak akan mendapatkan gizi yang baik. Saya pasti tidak akan mendapatkan nutrisi saya terpenuhi, pasti tidak. Ada suatu saat saya akan diberikan suatu makanan yang keras, agar apa? Agar nutrisi saya, agar kebutuhan saya juga terpenuhi. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan mengajarkan kita, mendidik kita dengan keras, karena Tuhan mau kita mengalami yang namanya perkembangan rohani. Tuhan tidak mau kita mempunyai iman yang segini-segini saja. Tetapi Tuhan mau kita memiliki yang namanya pendewasaan rohani. Kalau saja kita berdoa, Tuhan aku minta ini, langsung blok Tuhan kasih. Pasti kita memiliki iman yang manja. Oleh sebab itu, ketika kita merasa bahwa kita sendiri, ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, percayalah, Tuhan sedang menyiapkan rencana yang lain. Ketika kita memiliki plan A, Tuhan memiliki rencana plan B. Nah, seringkali kita tidak tahu cara kerjanya Tuhan, karena kita tidak tahu apa isi hati Tuhan. Oleh sebab itu, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, jalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ini harus gimana? Permasalahan kita pasti beda-beda Bapak Ibu. Dalam hal ekonomi, keluarga, atau bahkan hal yang tersulit sekalipun, hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu. Bawa semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, Tuhan yang perkasa, karena Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberkati setiap orang-orang yang berserah kepadanya. Amin. Dan iman itu percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mengharapkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sama seperti yang di kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-7. Maaf, Amsal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Iman itu percaya bahwa Tuhan sanggup. Seringkali kita memiliki iman bahwa ketika aku dapat masalah, aku merasa sendiri. Terus masalah ini kok tidak selesai-selesai ya? Seringkali kita mempunyai iman yang salah kepada Tuhan. Nah, percayalah, kita harus memiliki paradigma yang benar kepada Tuhan. Jangan sampai malah paradigma kita yang baik malah diputar balikkan.
bahkan malah kita memiliki pemikiran yang buruk kepada Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Iman kepercayaan kita bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya tergeletak. Nah, oleh sebab itu, milikilah harapan yang besar kepada Tuhan. Jangan sampai kita memiliki paradigma yang salah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan semua harapan kita, pergumulan kita, cita-cita kita, semua kita gantungkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong. Tidak ada Allah lain yang bisa untuk menggantikan posisi Tuhan yang ajaib bagi diri kita. Jaga iman kita, jangan sampai kita menjual iman kita kepada dunia, iman kita kepada Yesus, kepada dunia. Dan saya boleh berdoa kepada Bapak Ibu bahwa sebesar apapun masalah yang boleh datang kepada kita, seberapa susah konflik yang boleh kita hadapi hari lepas hari, Tuhan kita tetap sama. Amin ya. Jangan sampai kita menjual Yesus demi dunia. Berapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang jatuh dalam hal ini. Ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah ekonomi, keluarga, mereka bahkan menjual Yesus demi itu. Itu melalui firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pada malam hari ini. Bagaimana kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Yesus. Bagaimana kebaikan Tuhan yang pasti dinyatakan bagi kita. Sebesar apapun masalahmu, sebelik apapun konflik yang boleh datang kepadamu, kepada keluargamu sekalipun, saya dari sini berdoa Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita tetap sama. Jangan sampai kita menjual semua itu, menjual kebaikan Tuhan, menjual Yesus hanya demi kesenangan semata. Sebab itu pada malam hari ini saya percaya bahwa bersama Yesus ada sukacita dan damai sejahtera, dan orang-orang benar pasti diberkati sempurna. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersama dalam doa. Syukur buat hadirat Tuhan yang boleh datang pada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kebaikan Tuhan kepada para murid-murid, di mana mereka memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Bagaimana mereka memiliki pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang memiliki iman sebesar mereka Tuhan. Jadilah kami berkat buat sekitar kami. Bila firman Tuhan, benih-benih firman yang ditabur pada malam hari ini Tuhan, bukan hanya lewat begitu saja, tapi jadikanlah firman-Mu menjadi rema, bisa menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Dan bila firman-Mu bisa bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hati kami Tuhan, agar buah itu bisa kami nikmati dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara. Iya. Shalom, selamat malam Bapak Rasa Brata. Shalom juga ya buat Saudara Ima Antonius ya, Pak Treyon, Bapak Huta Huruk, Horas semuanya. Shalom. Mau lihat godang buat semuanya yang sudah hadir datang ke Diana Maduresse channel. Bapak Ben Sofian, terima kasih. Api dan percaya saat ini Anda sudah menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku Tuhan, ya kita sekali-kali jangan sampai kita itu merasa bahwa ujian yang ada itu merasa bahwa kita itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi ujian itulah yang akan memproses, memberikan kekuatan, membuat agar kita itu terlatih ya, agar kita lebih kuat. Bukan berarti Bapak itu membiarkan kita anak-anaknya jatuh tergeletak. Nah, saudara Tuhan, akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi. Ya, kalau kita bisa lihat di media sosial, mungkin tidak semuanya ya ter-up semuanya. Tapi begitu banyaknya terjadi seperti ya krisis ekonomi, keadaan dan lain sebagainya. Banyak juga saudara yang ada di sekitar kita. Contohnya ya seperti anak saya tadi mengatakan bahwa banyak juga loh orang Kristen yang sampai bundir gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya anak Tuhan yang kuat imannya, dia sebesar apapun masalah Anda dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, jangan sampai kita bundir. Kita punya Allah Bapa kita, Tuhan Yesus kita yang
penolong. Katanya, Tuhan selalu menolongku, selalu menopangku. Itu bukan hanya sebuah pujian aja, saudara. Itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Bagi Anda yang percaya, Anda merasa dikuatkan oleh firman Tuhan, Anda tidak akan pernah melakukan itu. Amin. Dan ingat saudara, bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, kita semakin banyak cobaan-cobaan dari iblis. Bukan ujian, ujian itu dari Tuhan, cobaan itu dari iblis. Sama halnya seperti Yesus aja yang puasa 40 hari, ya, dicobai oleh iblis. Nah, mari kita banyak belajar di situ. Cobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi cobaan itu dari iblis. Kalau ujian, ya, tanpa si izin Tuhan, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat gak saudara, ada pujian, satu helai rambut pun tanpa seizin Tuhan itu tidak akan bisa jatuh. Apalagi kita ini dilindungi anak-anaknya. Amin. Kita ini menjadi anak-anak pilihan. Kita menjadi anak terang. Nah, di sini kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus itu selalu ada pengharapan, hope. Saudara, kalau Anda melihat mungkin dari saya dan anak saya ini baik-baik aja, fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada apa, Anda salah hanya melihat aja di sekilas mata. Tetapi di sini kita banyak perjuangan, tentunya dalam pelayanan, saudara ya. Karena kalau kita untuk masalah pribadi dan sebagainya, ya, saya yakin dan percaya untuk hal yang itu Tuhan sudah menolong kami. Tapi dalam pelayanan juga Tuhan menguatkan kami. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Yakin saudara, harus percaya bahwa segala apapun masalahmu, ya, kalau engkau bertekun di dalam Tuhan, nah, Anda yakin dan percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia, hanya Tuhan yang setia. Amin saudara. Amin tretan. Ya. Saya dengan anak saya ini sama-sama belajar, dan saya ngomong dengan kacong saya, yuk Cong, kita bikin renungan, kita memulai dari diri kita, dan kita juga membawa di channel lagi, ya. Jadi saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan pada malam hari yang mendengarkan bersama-sama dengan kita semua, saudara, sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Puji dan syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tadi sudah anak saya berdoa, kita naikkan pujian terlebih dahulu. Kita naikkan pujian saudara. Ku tetap setia. Kita harus belajar untuk kita menjadi anak Tuhan yang setia. Kita belajar saudara. Kita harus belajar melatih iman kita ini dengan kesabaran dan juga berdoa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Bapa. Berikanlah kami semuanya ya Tuhan, anak-anak Engkau yang Kau kasih Tuhan berkati. Tuhan Yesus, biarkanlah kami ini Tuhan sampai menutup mata kami, biarlah kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kuatkanlah hati kami, iman kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di sorga, Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang saat ini yang bersama dengan kami di Dengan Madura Channel. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki pergumulan Tuhan Kau buka jalan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pelayanan Tuhan, yang hamba berserta tim anak-anak hamba Tuhan. Engkau proteksi, Engkau memberikan kemudahan, menjadi yang keluar, bahkan kekuatan bagi kami Tuhan. Masalah-masalah yang ada Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Baik dan percaya ya Bapa, bahkan setiap pembangunan yang kami lakukan Tuhan, pembangunan gereja, rumah doa, bahkan asrama saat ini yang kami pergumulkan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau memberikan kami jalan keluar Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang tinggal bersama kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberikan hikmat didikan bagi semua anak-anak kami Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa setiap tangan-tangan yang sudah menabur bagi kami Tuhan, untuk menyokong, mendukung, mendoakan kami Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau akan membalas dengan kelimpahan Tuhan. Membaiki dan percaya Tuhan, saat ini kami semua diberikan kekuatan, saat ini kami menerima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah kami yang dahsyat. Amin. Amin. Salam Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Ya, salam sodara dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan ya saudaraku. Nah, tadi ada yang nanya, Ibu Diana, ini siapa di sampingnya ya? Teman saya yang di TikTok ini bertanya, Ibu Diana samping-sampingnya ini anak saya, saudara ya, ini anak saya, anak pertama saya, namanya Selvario, ya.
keyakinan percaya pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Doa dan dukungan selalu tretan ya untuk pelayanan kami, pelayanan mandiri kami. Kiranya kami selalu diberikan kekuatan, kesabaran, bahkan setiap apapun pergumulan kami untuk pelayan, bahkan pembangunan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Karena apa saudara? Karena hidup kita ini sebagai anak Tuhan bukanlah hidup kita lagi, tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Amin tretan. Jadi saya pun dengan anak saya juga memiliki sebuah misi. Kami akan membuka pos-pos pelayanan juga di pedalaman-pedalaman. Tapi saya belum bisa spill di mana aja. Nanti ikuti aja di Dengan Madura channel yang ada di YouTube, saudara. Saya yakin dan percaya setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, dan kami akan menunjukkan kepada Anda yang selalu bisa dikatakan kutukan, makian, hinaan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berubah menjadi berkat. Amin. Dan saya akan tanya kepada Anda bagaimana berkat-berkat Tuhan itu berkelimpahan bagi keluarga kami. Amin. Khususnya bagi setiap anak-anak Tuhan juga yang sudah menabur, mendukung, mendoakan kami. Saya yakin dan percaya saat ini pun juga Anda dibalas dengan kelimpahan. Amin, tretan. Doakan Tuhan selalu. Kita saling mendukung, kita selalu mendoakan, kita saling memberikan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semuanya. Salam situng dari dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Matur sekelangkong. Shalom, matur nuwun. Mau liati manjua-jua. Shalom, matur sekelangkong.